saudara kita yang telah masuk ke dalam kerajaan iblis, yaitu Stephen Indra Wibowo. Dulu dia penganut Katolik. Setelah beberapa tahun dia meninggalkan Tuhan Yesus, akhirnya kita mendapat kabar bahwa dia sudah sakaratul maut, kawan-kawan. Sebagai orang yang sering tampil di YouTube seperti saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mau ku bilang turut berduka cita untuk apa? Untuk apa aku turut berduka cita? Memang aneh mereka, ikhwafillah, begitu bencinya kepada Islam. Tatkala almarhum Ko Stephen Indra Wibowo meninggal dunia dengan begitu sangat indah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tampakkan tanda-tandanya, kekuasaannya melalui Ko Stephen Indra Wibowo, bahwa beliau adalah insya Allah husnul khotimah. Dari kesaksian-kesaksian yang ada, Masya Allah. Yang pertama, semisal dari tim medis yang memandikan Ko Stephen Indra Wibowo, mereka bersaksi, katanya baru kali ini saya memandikan orang yang bersih luar biasa. Tatkala itu mereka menyaksikan langsung betapa luar biasa jenazah almarhum Ko Stephen Indra Wibowo. Bahkan bukan hanya itu saja, ada orang yang takziah, tidak hanya 1-2 orang yang menyaksikan dan menghirup wangian yang begitu luar biasa yang keluar dari tubuh Ko Stephen Indra Wibowo. Bahkan ikhwafillah, seakan-akan kematian beliau ini sudah diketahui oleh almarhum ini, karena dengan persiapan-persiapan yang sangat luar biasa. Bahkan di salah satu ceramahnya beliau sudah menyiapkan kain kafan. Dan paling luar biasa dahsyat, tatkala almarhum Ko Stephen Indra Wibowo ini mengeluarkan keringat ketika beliau meninggal dunia. Dan ini dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwa keluar keringat orang yang beriman itu menandakan bahwa meninggal yang husnul khotimah. Namun anehnya, ada non-muslim yang mengatakan almarhum akan masuk ke dalam kerajaan iblis. Na'udzubillah min dalik. Ente kadang-kadang ya. Gini bos, saya kasih tahu. Yang pertama, Ko Stephen Indra Wibowo, kesehariannya tentu beliau melafalkan kalimat ta'awuz. Apa isi dari kalimat ta'awuz ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan, dari godaan iblis yang terkutuk. Bagaimana ceritanya bahwa almarhum akan masuk ke dalam kerajaan setan, kerajaan iblis, sedangkan beliau sewaktu di dunia saja meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga, dilindungi daripada iblis atau setan. Bagaimana ceritanya akan masuk kepada kerajaan iblis dan setan? Bahkan Allah Subhanahu wa taala terus mengingatkan kaum muslimin di dalam Al-Qur'anul Karim. Qala ta'ala, "Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Dan sekali-kali janganlah engkau mengikuti jejak langkah setan, jejak langkah iblis yang menyesatkan. Karena innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya mereka itu adalah musuh yang nyata. Bagaimana ceritanya akan masuk ke dalam kerajaan setan, kerajaan iblis, sedangkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperingati semenjak kita hidup di dunia ini agar kita tidak mengikuti langkah-langkah setan, agar kita tidak mengikuti ajaran-ajaran iblis itu. Sehingga pantas kalau misalkan orang yang beriman, sehingga pantas dan layak orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya ketika meninggal dunia akan mendapatkan surga dan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Jadi, Anda jangan asumsi kalau tidak tahu kebenarannya, Anda jangan sok-sok mengatakan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah, hanya setanlah, hanya iblislah tatkala umat manusia yang sukses hidup di muka bumi ini lalu kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang insyaallah husnul khotimah, maka setan akan menangis, setan akan murka, marah luar biasa karena tidak bisa dan tidak mampu untuk membelokkan ke jalan yang diridhoi oleh setan. Namun orang ini malah condong kepada ajaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setan, iblis laknatullah alaih,
mereka akan senantiasa marah dan murka kalau ada seorang yang keluar dari genggamannya, yakni mengikuti ajaran yang Allah ridhoi, bukan ajaran yang setan ajarkan. Karena inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Bahkan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana artinya barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam maka akan tertolak. Bahkan nauzubillahi min dzalik, orang-orang yang kemudian dia menemui ajalnya namun tidak bertobat, tidak kemudian mereka memeluk agama Islam, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, mereka mati di luar Islam, tidak memegang iman dan Islam, maka na'udzubillahi min dzalik, mereka akan diberikan azab yang sangat luar biasa dahsyat. Bahkan azabnya bukan hanya 1 hari 2 hari, tetapi azabnya abadi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Walahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Bagi mereka adalah azab yang pedih, azab yang sangat menyala-nyala. Nah, ikhwafillah, maka kita sebagai kaum muslimin beruntung kita dihidupkan, bahkan kita sampai sekarang memeluk agama yang Allah ridhoi ini. Ikhwafillah, terkait orang-orang yang membenci akan Islam, bahkan membenci orang-orang yang meninggal membawa iman Islam, salah satunya seperti tadi di video awal itu, maka reaksi kita biarkanlah, karena sejatinya mereka tidak mengetahui kebenaran Islam. Bahkan ikhwafillah, terkait daripada almarhum Koh Stephen Indrawibowo, itu banyak yang menyaksikan kebaikan-kebaikan beliau, bahkan ketika sakaratul mautnya begitu mudah dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tanda-tanda husnul khotimah menyertai almarhum Koh Stephen Indrawibowo. Baik ikhwafillah, kita akan saksikan ke videonya. Silakan. Demi Allah, demi Rasulullah, beliau sepertinya sudah mempersiapkan diri untuk pulang ke rumah Allah. Karena apa? Karena benar-benar bersih badannya. Masya Allah. Benar-benar bersih badannya. Masya Allah. Dimandiin pun juga enak, lembut, pokoknya Masya Allah. Keluar keringet terus. Bahkan sampai tadi dibuka keluarganya yang lihat itu kan si anak kan megang, iya masih keluar keringetnya. Itu kan salah satu ciri husnul khotimah seperti itu. Itu. Masya Allah. Anak masih keringetan, masih keluar gitu. Itu. Dan Masya Allah. yang kesaksian dari tim pemandi jenazah yang ada di rumah sakit juga bilang, selama saya kerja di sini baru kali ini saya memandikan jenazah sebersih ini. Dan disolatkan orang banyak. Dan disolatkan waktu itu alhamdulillah lebih dari 40. Lebih dari 40. Iya. Masya Allah. Dan di situ dia Masya Allah